أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana biasanya insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari pelajaran kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, terutama pada Kitabul Jami', kitab kelengkapan pada babul adab, bab tentang adab-adab, yang telah pada pembahasan lalu kita sampai pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang, tidak akan melihat kepada seseorang yang menyeret kain bajunya atau kain sarungnya dengan penuh kesombongan. Dan telah dibahas pada kesempatan yang lalu mengenai perselisihan para ulama dalam masalah ini. Intinya, kalau zahirnya hadis menunjukkan bahwa diancamnya orang yang menyeret kainnya hingga menutupi mata kaki dengan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti, itu menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar dan pelakunya diancam dengan neraka. Dan telah disebutkan pada pembahasan lalu mengenai dalil-dalil dari dua pendapat para ulama yang masyhur tentang masalah ini. Yang ringkasnya pada pertemuan lalu telah dijelaskan, sebagian ulama menyatakan bahwa isbal, yaitu menurunkan kain hingga di bawah mata kaki, itu hukumnya adalah haram, dengan membawakan dalil-dalil yang sangat banyak dalam masalah ini. Pertama, dalil yang menunjukkan ancaman neraka bagi orang yang melakukan isbal secara mutlak. Yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan larangan dari isbal ya secara mutlak tersebut, baik dengan kesombongan maupun tidak dengan kesombongan. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengangkat atau meninggikan kain celananya atau sarungnya di atas mata kaki, dan beliau tidak membiarkan seorang pun dari sahabat yang diperlihatkan oleh beliau, yang dilihat oleh beliau ketika dia isbal, untuk disuruh mengangkat ataupun meninggikan kain bajunya atau sarungnya tersebut hingga di atas mata kaki. Naam, itu pendapat yang kedua. Yang pertama, membawakan dalil-dalil tersebut sehingga kesimpulannya bahwa isbal itu adalah termasuk perkara yang dilarang dan hukumnya haram. Bahkan isbal itu sendiri merupakan bentuk kesombongan. Kemudian kemarin dijelaskan pula pendapat yang kedua,
yang menyatakan bahwa isbal itu hukumnya hanyalah makruh saja, tidak sampai pada derajat haram. Dan mereka membawakan dalil diantaranya hadis Ibnu Umar yang mengisahkan tentang apa yang diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan kain sarungnya tatkala salah satu dari tali ikatannya lepas sehingga kainnya selalu melorot ke bawah, dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu selalu berusaha untuk mengangkatnya tapi selalu turun karena talinya terlepas melorot, dan itu dilakukan bukan dengan kesengajaan, ya, sehingga Rasulullah SAW menyatakan lasta mimman yasna'uhu khuyala, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar tidaklah termasuk orang yang melakukan perbuatan itu dikarenakan sombong. Taib. Sehingga berdasarkan hadis ini maka jumhur fuqaha mengatakan bahwa isbal itu tidak mengapa jika dilakukan bukan dengan niat untuk kesombongan. Demikian pula mereka berdalil dengan hadis yang kedua pada saat kisah tentang terjadinya gerhana, di mana Nabi SAW ketika itu beliau berjalan dengan tergesa-gesa sambil menyeret kain selempangnya atau kain sorbannya dan seterusnya, sehingga itulah dalil yang dipakai oleh pendapat kedua yang menyatakan bahwa isbal tidaklah mengapa asalkan tidak disertai kesombongan. Taib, barakallahu fikum. Terhadap pendapat yang kedua ini maka dibantah oleh pendapat yang pertama dengan banyak sisi dan dengan bantahan yang sangat kuat sekali. Di antaranya perhatikan, jika para ulama berpendapat dengan hadis tentang kisah Abu Bakar tadi, kalau memperhatikan betul hadis ini maka sesungguhnya ini bukan dalil untuk menunjukkan bolehnya isbal asalkan tidak sombong. Justru sebaliknya, hadis ini menunjukkan bahwa isbal itu sendiri termasuk perbuatan dosa besar. Perhatikan kisahnya di sini. Kata Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwasanya suatu saat Rasulullah bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyeret kain pakaiannya dengan kesombongan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat nanti. Faqala Abu Bakar, mendengar hadis ini Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ahada syaqi izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu." Perhatikan, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari tali ikatan sarungku melorot, terlepas sehingga melorot ke bawah dan menutupi mata kakinya. Illa, kecuali," kata Abu Bakar, "an ata'ahada, aku benar-benar menjaga yang demikian itu." Ya, nah artinya kalau dia sudah ditarik lagi ke atas maka akan tidak melorot, tapi karena terlepas talinya melorot lagi, diangkat lagi, melorot lagi, dan seterusnya. Artinya di sini Abu Bakar radhiyallahu taala telah berusaha menjaga kain sarungnya agar tidak melorot sehingga menutupi mata kakinya. Ada usaha, bukan kesengajaan dan dibiarkan begitu saja. Karena itulah Nabi mengatakan dengan alasan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu seperti itu, faqala an-nabiyyu sallallahu, maka Nabi bersabda, "Lasta mimman yasna'uhu khuyala." Engkau wahai Abu Bakar bukanlah termasuk orang yang melakukan perbuatan itu karena sombong. Kenapa? Karena beliau telah berusaha untuk mengangkat kainnya, selalu berusaha, bukan dibiarkan saja dan bukan sengaja dibiarkan untuk terus ke bawah. Ada upaya untuk itu, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, ya. Maka disinilah dikatakan oleh beliau bahwasanya beliau alasan pertama di melorotnya kain sarungnya itu adalah karena talinya terputus, ya, sebagaimana kata disebutkan dalam riwayat yang lain, "Inna izari ja'alathu tawilan." Sesungguhnya di situ dikatakan, "Inna ahada syaqi yastarhi." Sesungguhnya salah satu dari kain sarungku ini melorot, ya.
bukan maknanya bahwa beliau sengaja untuk menjadikannya panjang, melorot, dibiarkan sehingga menutupi mata kaki. Tidak, tapi melorot dengan tanpa sengaja. Apalagi dikatakan tadi, illa an ata'ahada dzalika minhu, kecuali kalau saya sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengangkatnya kembali supaya tidak melorot. Ini semua menjelaskan apa? Bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak sengaja, tidak melakukan menurunkan kainnya hingga menutup mata kaki itu dengan sengaja. Bukan karena sengaja memakai kain sarung yang panjang sampai turun di bawahnya mata kaki. Ya, demikian pula tadi dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa talinya terputus sehingga dia melorot dengan sendirinya tanpa kesengajaan. Sehingga ma'asyiral muslimin, dikatakan bahwa sebab turunnya kain tersebut, sebab melorotnya kain sarungnya tersebut karena Abu Bakar radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat lain, orang yang kurus badannya, sehingga ketika kain sarungnya itu terlepas sebagian talinya, maka menjadi gampang melorot. Dan itu bukan dimaksudkan untuk kesombongan, karena sengaja tidak, tetapi turun dengan sendirinya. Sehingga Nabi pun bersabda kepada beliau, lasta mimman yasna'uhu khuyala, engkau wahai Abu Bakar tidaklah melakukan perbuatan ini karena kesombongan, karena dia sudah berusaha dan bukan karena kesengajaan. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa apabila ini terjadi maka tidak berdosa bagi orang yang kain sarungnya melorot terus ke bawah karena tanpa kesengajaan. Beda sekali dengan orang-orang yang sengaja memakai kain sarungnya hingga turun di bawah mata kaki, atau celananya dipanjangkan hingga menutupi mata kaki, atau bajunya atau jubahnya panjang hingga menutupi mata kaki, sengaja dan dibiarkan, tidak ada upaya untuk menariknya ke atas, tidak ada upaya menjaganya, tidak ada upaya memotongnya, tapi dibiarkan ke bawah, lalu dengan santainya dia bilang, yang penting kan nggak sombong. Ini jelas sekali beda. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang langsung memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi bahwa beliau berbuat seperti itu bukan karena kesombongan. Nabi SAW yang menyatakan langsung, karena melihat upaya beliau, usaha beliau untuk terus menaikkan kain sarungnya ke atas dikarenakan talinya terputus tadi. Maka beda dengan orang yang sengaja kain sarungnya, kain celananya atau bajunya menutupi mata kaki, sengaja dipanjangkan, sengaja menutupi mata kaki, lalu dengan santainya dia bilang, yang penting kan enggak sombong. Ini jauh sekali, sehingga ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, orang yang sengaja dan tidak sengaja jelas berbeda. Meskipun lisannya berkata yang penting tidak sombong, tetap itu suatu kesombongan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lalu kita bahas, bahwa sungguhnya isbal itu sendiri ma'asyiral muslimin adalah termasuk kesombongan. Seperti disebutkan dalam hadis Jabir bin Sulaim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal mahilah wa innallaha la yuhibbul mahilah. Hati-hatilah kalian dengan isbal terhadap kain sarung, karena sesungguhnya dia termasuk dari mahilah, kesombongan. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong, tidak menyukai kesombongan. Juga disebutkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasannya annahu ra'an nabiyya SAW yaqulu li Sufyan bin Abi Sahal. Pernah Al-Mughirah bin Syu'bah melihat bahwasanya Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abi Sahal, la tusbilu izaraka fa innallaha la yuhibbul musbilin. Janganlah kalian atau janganlah kamu berbuat isbal terhadap kain sarungmu, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal, karena isbal termasuk apa? Kesombongan. Demikian, sehingga ma'asyiral muslimin, enggak bisa kemudian orang sengaja berbuat isbal, sengaja memanjangkan kain sarungnya di bawah mata kaki atau celananya atau kain bajunya menutupi mata kakinya, langsung dengan santai dia bilang yang penting enggak sombong. Ini jelas
jauh sekali ya kalau mau dibandingkan dengan hadis Abu Bakar ini tadi. Ya, Abu Bakar adalah orang yang sungguh-sungguh yang melaksanakan perintah Nabi, menjaga kain sarungnya agar tidak melorot. Ya, dan melorotnya pun bukan karena kesengajaan, tapi karena terlepas salah satu tali ikatannya, sehingga terus turun dinaikkan lagi, turun dinaikkan lagi. Lah sekarang orang celananya sudah panjang, ya, tidak ada usaha untuk menaikkannya, malah justru dipanjangkan, ya, dan dengan bangga bahkan kemudian dengan enaknya mengatakan yang penting tidak sombong. Ini jelas sangat tidak tepat berdalil dengan hadis ini tadi, ya. Dan lagi pula barakallahu fikum, keadaannya sangat jauh berbeda antara apa yang diperbuat oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan orang yang sengaja menurunkan kainnya di bawah mata kaki tadi. Kemudian, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang kedua yang dijadikan dalil lagi bagi golongan yang mengatakan bolehnya isbal yang penting enggak sombong, yaitu tentang kisahnya siapa? Ketika Rasulullah SAW terjadi gerhana matahari, maka beliau waktu itu buru-buru masuk ke dalam masjid dan menyuruh para sahabat untuk melaksanakan sholat gerhana. Disebutkan dalam riwayat itu beliau menurunkan yaitu kain ridaknya atau selempangnya atau selendangnya sampai menyeret, itu bukan karena kesengajaan tapi karena ketergesa-gesaan beliau sampai tidak memperhatikan bahwa ternyata kain sorbannya itu menyeret di atas tanah. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, khasyafati syamsu wa nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat tersebut, ketika itu terjadi gerhana matahari dan kami para sahabat ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama yajurru saubahu musta'jilan hatta atal masjidah. Lalu beliau menyeret sebagian kain bajunya, ya, karena beliau keburu-buru atau tergesa-gesa sehingga sampai masuk ke dalam masjid. Jadi disebutkan para ulama yang menyebabkan sebagian kain bajunya Rasulullah SAW itu menyeret tanah dikarenakan beliau tergesa-gesa hingga menyeret seperti itu. Dan ini bukan karena kesengajaan, bukan pula karena kesombongan atau menjadi suatu kebiasaan beliau, ya. Dan ini tidak bisa dijadikan dalil bolehnya hal tersebut karena kejadiannya adalah yakni dikarenakan beliau merasa dengan terjadinya gerhana matahari, waktu itu beliau sempat merasa ketakutan kalau hal itu terjadi kiamat, sehingga beliau pun cepat-cepat menyuruh para sahabat untuk kumpul di masjid dan melaksanakan sholat gerhana. Sampai-sampai karena tergesa-gesanya beliau sehingga sebagian kain beliau, apakah itu kain disebutkan dalam riwayat lain adalah kain sorbannya, sebagian lain adalah kain bajunya beliau, itu disebabkan karena mustajilan, yakni beliau tergesa-gesa atau terburu-buru ketika berjalan, sampai seperti itu yang terjadi karena tanpa sengaja, bukan sebagai suatu kebiasaan. Sehingga sekali lagi ini pun dalil yang kedua ini enggak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan bolehnya isbal, ya. Yang penting tidak sombong, ini adalah tidak tepat, dan disitulah banyak sekali para ulama membantah yang demikian itu. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ya, yang sahih dari pendapat para ulama dalam masalah ini, isbal itu dilarang secara mutlak, baik itu dilakukan dengan kesombongan atau bukan karena kesombongan, ya. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, ada banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang untuk menguatkan dilarangnya isbal tersebut, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, ya, izaratul mu'mini ila nisfis saq. Ya, kata beliau bahwa kain sarung seorang mukmin itu adalah batasnya sampai pertengahan betis. Kemarin ada yang bertanya seperti itu, ya. Jadi yang paling bagus cara memakai kain sarung atau celana adalah sampai pertengahan betis kita, ya, betis kaki maksudnya, ya. Ini adalah yang paling afdol, ya, sampai pertengahan betis. Adapun kalau kita merasa, wah, kalau
pertengahan betis kok kelihatannya sangat cingkrang begitu ya, khawatir dan malu dan sebagainya, kok tidak umum. Taib, tidak ada masalah, mau diturunkan lagi sedikit, yang penting jangan menutupi mata kaki. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, izaratul muslim ila nisfi saq, bahwa kain baju atau kain sarungnya seorang muslim itu adalah sampai pertengahan betis. Wala kharaja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain, dan tidak berdosa jika dia meletakkan kain sarungnya itu adalah antara betis hingga mata kaki. Artinya pertengahannya, turun sedikit di bawah betis, yang penting di atas mata kaki. Famakana asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Adapun yang lebih rendah ya dari kain tersebut di bawah mata kaki, maka itu adalah bagian dari api neraka. Wa man jarra izarahu batara lam yandurillahu ilaih, dan siapa yang menyeret kain sarungnya dengan sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat nanti. Hadisnya keluarkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, hadis-hadis ini menjelaskan pula bahwa Nabi menjelaskan pada kita cara memakai sarung atau celana atau baju atau jubah misalnya. Maka yang paling utama adalah hingga batas akhirnya, ujung yang paling bawahnya sampai pertengahan betis. Itu yang afdol. Kalau misalnya kita kurang serak, ya sudah turunkan lagi sedikit. Yang penting jangan sampai di bawah mata kaki. Kalau sudah di bawah mata kaki, maka hal itu adalah bagian dari api neraka yang diancamkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang melakukan isbal tersebut. Nah, ya, sehingga ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, sekali lagi ini menunjukkan bahwa isbal itu dilarang. Mengapa? Karena Rasulullah melarang kita berbuat isbal. Juga pelakunya diancam neraka. Bahkan beliau pun menyuruh kita untuk selalu mengangkatnya atau meninggikannya di atas mata kaki. Nah, dan dalil-dalil seperti ini sangat banyak sekali. Masa kemudian hanya bisa dikalahkan dengan satu dalil, ya, dengan alasan yang penting tidak sombong? Itu pun pendalilannya sangat salah dan tidak tepat. Jelas ini adalah tidak benar. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, ini semua pembahasan tentang isbal adalah khusus tentang ada berpakaian bagi kaum laki-laki. Adapun bagi wanita bagaimana? Sebagaimana pertanyaan yang kemarin. Taib. Dalam masalah ini ada sebuah dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Disebutkan oleh beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra saubahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyeret kain bajunya dengan sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ummu Salamah, yaitu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata setelah mendengar hadis ini, "Fa kaifa tasna'un nisa'u bi dawa dikatakan biduhulihinna biduyulihinna." Baik. Kata beliau, "Fa kaifa tasna'un nisa'u biduyulihinna." Bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang wanita dengan ujung pakaiannya? Apakah juga harus di atas mata kaki? Ya, kata Rasulullah, qala yurhina sibra, turunkan sejengkal. Artinya boleh di bawah mata kaki, turunkan sejengkal, sakilan begini sejengkal, ya, turunkan lagi ke bawah. Qalat, maka Ummu Salamah masih berkata, idzan tangkashifu aqdamuhunna. Ya, kalau begitu wahai Rasulullah, masih akan terlihat tumit-tumit mereka. Ya, kalau di bawah mata kaki sedikit, maka akan kelihatan tumit-tumitnya. Padahal ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki wanita itu aurat, nggak boleh dilihat. Ya, sehingga dengan rasa penuh malu, Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya ya diturunkan sejengkal saja, maka akan kelihatan tumit-tumit para wanita, dan ini termasuk aurat yang tidak boleh dilihat. Qala, maka Nabi mengatakan lagi,
ya fayurkhina dira'an la yazidna, maka turunkan lagi sedikit sehasta dan tidak boleh lebih daripada itu. Artinya masih tetap diturunkan hingga di bawah sampai kaki, ya begitu, sudah tidak boleh sampai menyeret terlalu berlebihan. Nah, artinya di sini khusus kalau isbal yang dilarang tadi terkait dengan isbal yaitu pada para laki-laki. Adapun wanita boleh isbal, bahkan disuruh menutup betisnya, ya telapak kakinya, tumit-tumitnya, bahkan kalau sekarang boleh menggunakan kaos kaki, dan bajunya pun, roknya pun juga harus panjang ke bawah sehingga menutupi semua kaki-kakinya mereka, seperti itu, ya. Dan inilah khusus untuk para wanita dibolehkan isbal, wallahu alam bissawab. Adapun untuk laki-laki tetap tidak dibolehkan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan hadis yang lalu dan penjelasan mengenai khilaf para ulama dalam permasalahan isbal ini, maka bisa kita ambil kesimpulan, ya, sebatas yang kita ketahui. Pertama, bahwa sungguhnya, ya, isbal itu adalah perbuatan yang dilarang bagi kita kaum laki-laki, dan hukum larangannya yang sahih, pendapat yang benar adalah merupakan perbuatan yang haram, sehingga tidak boleh untuk kita lakukan, karena dia termasuk perbuatan dosa yang sangat besar, karena pelakunya diancam siksaan di neraka. Ya, kalau disebutkan para ulama, kalau ada satu perbuatan dosa yang pelakunya diancam neraka, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk dosa yang sangat besar. Nah, di samping itu isbal juga dilarang atau diharamkan meskipun dilakukan bukan dengan tujuan atau maksud untuk kesombongan, karena dalil-dalil yang lalu telah sangat jelas bahwa isbal itu dilarang secara mutlak, bahkan isbal itu sendiri termasuk salah satu bentuk kesombongan yang kita dilarang dari melakukannya. Oleh karena itu sepantasnya bagi kita kaum muslimin laki-laki, para bapak, para pemuda, para orang tua, ya semuanya, setelah mendengar dan mempelajari hadis-hadis tentang masalah ini, maka kita berusaha untuk mengamalkannya, ya. Cara kita memakai kain sarung, cara kita memakai kain celana, ya. Nah, kalau celana kita panjang-panjang, nggak harus ditekuk-tekuk begitu, potong saja sesuai dengan ukuran di atas mata kaki kita. Setelah dipotong, dijahit yang rapi, insya Allah indah seperti itu. Tapi kalau dilipat-lipat, dilepas lagi, dilipat-lipat lagi, itu tidak indah. Karena itulah potong saja, kemudian dijahit yang rapi, insya Allah kita memakainya, ya, lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, jangan kita meremehkan perkara ini, karena pelakunya adalah mendapat ancaman dengan ancaman yang serius, ya, dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, yaitu diancam neraka dengan tidak dipandangnya, tidak diajak bercakap-cakapnya, dan tidak disucikannya, bahkan bagi mereka azab yang sangat pedih, sebagaimana dalil-dalil yang merupakan ancaman bagi para pelaku isbal. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, itu pembahasan yang kita bisa sampaikan berkaitan dengan isbal untuk melengkapi penjelasan pada pertemuan yang lalu. Insya Allah dalil berikutnya akan kita sambung lagi pada perjumpaan yang akan datang, pada hadis berikutnya masih tentang adab-adab yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, barakallahu fikum. Itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan dalam masalah ini atau masalah-masalah lain. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan kalau ada dalam masalah ini, mungkin masih ada muskilah atau hal yang mungkin kurang jelas atau perlu penegasan atau yang lain, silahkan. Ada? Iya. Kadang kita melihat saudara kita itu yang perempuan, Iya. menikah itu pakaiannya sangat panjang, pas ketika menikah saja. Iya. Jadi ketika ditawari sama pihak apa namanya, ya yang merias itu bagaimana Pak, kita harus menolak Baik. dari kita atau saudara kita itu? Baik, ini berkaitan dengan masalah pakaian pengantin, ya. Di mana biasanya banyak di antara kita pakaian pengantin yang sangat panjang hingga menyeret, begitu Pak, ya.
itu jelas menyeret kain, menyeret tanah atau lantai. Lihat dalam hadis Ummu Salamah tadi, tatkala Rasulullah mengabarkan bahwasannya Allah tidak akan memandang pada seorang pada hari kiamat nanti, yaitu yang menyeret kain bajunya karena kesombongan. Maka Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Ya, kalau di atas mata kaki kelihatan betisnya, kelihatan tumitnya dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan, yurhina shibron, turunkan sejengkal lagi. Ya, turunkan sejengkal, berarti di bawahnya mata kaki sedikit. Maka masih ditanyakan lagi, qalat idzan tankashifu ya aqdamahan, ya. Maka kalau sudah seperti itu, jelas masih terlihat atau tersingkap tumit-tumit mereka, wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan lagi, fayurkhina dira la yazidna, turunkan lagi ya sehasta atas jengkal lagi dan jangan lebih dari itu. Berarti di sini ya batasannya adalah sampai tertutup kakinya semuanya, dan nggak boleh lebih dari itu, apalagi sampai panjang hingga menyeret tanah. Ini yang tidak boleh. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, meniru-niru acara pernikahan orang-orang barat dengan pakaian yang panjang ala kerajaan dan sebagainya lah begitu, baik yang laki-laki maupun wanita, jelas ini adalah tidak boleh, ya. Bahkan biasanya acara-acara seperti ini adalah kebiasaannya tasyabuh bil kufar, menyerupai perbuatannya orang-orang kafir, yaitu membuatkan baju yang panjang-panjang, dan semuanya tujuannya apa? Kesombongan. Jelas itu adalah suatu kesombongan, kebanggaan, ya, dan seterusnya pada acara pernikahan tersebut. Karena itu jika kita melihat hal yang seperti ini, kita harus melarang dan mencegahnya semampu kita, apalagi terhadap putri-putri kita, anak-anak perempuan kita atau cucu-cucu kita, ya. Demikian pula saudari-saudari kita yang menikah, kita nasihati, jangan meniru-niru atau menyerupai apa yang diperbuat oleh orang-orang selain Islam dengan amalan mereka. Ingat, Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya mereka. Nah, termasuk juga kebiasaan dalam pernikahan dengan menggunakan baju-baju yang mewah, yang megah, sampai menyeret hingga menyeret tanah atau menyeret lantai dan sebagainya. Jelas ini adalah perbuatan dilarang yang kita harus bisa mencegahnya semampu kita. Kalaupun kita sudah mencegah, memberitahu dan sebagainya, kok tetap tidak digubris, yaitu terserah mereka. Kita tidak punya hak untuk memaksa, apalagi mengharuskan orang mau nerima nasihat kita. Yang penting nasihati semampu kita, ya. Naam, dan itu sudah berarti kita telah memenuhi kewajiban kita jika kita melihat satu kekeliruan atau kemungkaran. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi." Jika barang siapa di antara kalian yang melihat adanya suatu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu. Pertama, biyadihi, dengan tangannya, yaitu dengan segala kemampuannya, ya, kalau bisa. Fa illam tastati fabi lisanih. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, dengan perkataan, dengan nasihat. Fa illam yastati fabi qalbi. Kalau enggak mampu juga, maka paling tidak dengan hati, yaitu hati kita enggak setuju, enggak sepakat, enggak senang, enggak ridho dengan perbuatan tersebut, ya. Naam, wa dzalika adaful iman. Meskipun yang demikian itu dikatakan Nabi termasuk selemah-lemahnya iman, tapi masih ada iman. Kalau enggak ada enggak ada upaya kepengingkaran sama sekali, maka naudzubillah, ya, dikhawatirkan tidak ada iman sama sekali. Karena itu tetap dicegah, dilarang semampu kita dengan cara yang baik, tunjukkan mana yang benar, mana yang keliru. Maka kalau diikuti walhamdulillah, kalau tidak itu terserah mereka. Tanggung jawab dosa ada pada dia sendiri. Wallahu alam bissawab. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Yang lain silakan. Ada? Enggak, Pak? Ada. Enggak ada? Iya, silakan. Apa itu?
Gimana? Baca ta'awud. Baca ta'awud semuanya. Iya, iya. Perintah untuk membaca ta'awud ketika mau membaca Al-Qur'an, mau apa saja ya. Tidak khusus hanya untuk Nabi SAW, tapi untuk seluruhnya. Ya, artinya ya, perintah untuk itu adalah kita semuanya, termasuk kalau kita hendak membaca Al-Qur'an, ya, termasuk juga ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika kita hendak memulai membaca Al-Qur'an, disunahkan untuk berta'awud. Seperti juga ketika kita setelah takbiratul ihram, kemudian kita baca iftitah, lalu sebelum baca Al-Fatihah disunahkan ta'awud, ya. Kemudian ketika bangkit menuju rakaat berikutnya, ketika hendak membaca Al-Fatihah lagi, ta'awud lagi, begitu. Ya, itu adalah sangat disunahkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika kita membaca Al-Qur'an, mulailah dari membaca ta'awud. Termasuk kalau kita membaca di tengah-tengah surat dari Al-Qur'an, ya, kita hendak membaca di tengah-tengah surat dari surah Al-Baqarah, di tengah-tengahnya atau di ujungnya atau di belakangnya, maka ya sebelum membaca hendaknya kita berta'awud lebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Yang lain? Ada, Pak? Silakan. Cukup? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada, barangkali tutup dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai tinggal 2 hadis lagi dalam bab adab. Setelah itu kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab birrul walidain, ya, dan juga bab silaturahim. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua, agar kita selalu semangat di dalam pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diberikan kemampuan di dalam mengamalkan semampu kita dan istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.